Halo, Assalamualaikum. Masih bersama saya, Lutfia Nurlaila. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang rasio trigonometri. Materi kelas 10 semester 2. Pada trigonometri 1 ini, kita nanti akan belajar tentang ukuran sudut, perbandingan trigonometri, sudut istimewa, sudut berelasi, rumus perbandingan trigonometri, identitas trigonometri, aturan sinus dan kosinus. Yang pertama kita akan belajar sedikit tentang ukuran sudut. Di sini yang dimaksud ukuran sudut adalah besar sudut dapat dinyatakan dalam satuan derajat. Derajat itu simbolnya seperti ini, lingkaran kecil di atas, dan radian atau disingkat rad. Satu lingkaran penuh ini besarnya 360 derajat atau di sini berarti 2 pi radian. Nah, dalam satu lingkaran ini atau disebut 1 derajat berarti nanti jadinya pi dibagi 180 radian dan sebaliknya. Ini kebalikan ya. Supaya lebih jelas lagi, kita ke contoh soal saja. Di sini lihat, ada 1 derajat berarti sama dengan 60 menit. Sama dengan lagi 3600 detik. Nah, 1 menit ini berarti simbol 1 ini di atas ini namanya menit. 1 menit itu berarti 60 detik. Di sini lihat, simbol 2 tanda seru di atas ini namanya detik. Ke contoh soal, di sini ada bentuk derajat, kita jadikan derajat semua. Ada yang menit juga dijadikan derajat, yang detik juga dijadikan derajat. Nah, karena di sini 26 derajat itu sama dengan derajatnya, berarti kita tidak usah konversikan. Kita tidak usah rubah. 6 menit jadikan derajat. Ingat di sini derajat ke menit dikali 60. Kalau menit ke derajat berarti dibagi 60. Nah, detik ke derajat, detik ke menit. Jadi di sini menit ke detik itu dikali 3600, kalau detik ke menit berarti dibagi 3600. Sudah deh, tinggal dijumlahkan. Yang kedua juga sama, contoh ini yang kedua. Nah, setelah kita belajar tentang ukuran sudut, maka kita akan belajar lagi tentang perbandingan trigonometri. Sebelum kita ke lebih lanjut, berarti kita harus mengenal dulu apa singkatan dari ini semua. Yang pertama sinus, kita singkat menjadi sin. Kosinus kos, sekan sek, kosekan kosek, tangen tan, kotangen kot. Perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku. Di sini yang sisi miring ini disebut R. Kalau ini tergantung tetanya. Kalau tetanya di ujung kiri, berarti kita lihatnya di sini. Sin teta, ini bacanya teta. Sin itu di sini rumusnya demi. Depan miring. Teta, depannya mana? Iya, di Y. Miringnya mana? Ya, di sini miring. Miringnya di R. Selanjutnya, kalau kita cari cos theta, di sini sisi samping berarti sa kita singkat sa, sisi miring mi. Jadi cos itu rumusnya sami. Sampingnya theta mana sih? Ini, X ini. Nah, miringnya sama, theta itu punya miring hanya di R, jadi X per R. Dan selanjutnya kalian bisa pahami sendiri di sini rumus tentang sin, cos, tan, dan kot. Sampai kot.
Kita ke contoh soal. Jadi di sini saya mempunyai segitiga siku-siku. Di sini kita harus menentukan nilai perbandingan trigonometri. Ada sin, cos, tan. Masih ingat di sini berarti demi, sami, sama desa. Jadi sebelum kita mencari sin, cos, tan-nya, kita harus mencari dulu R-nya dulu, sisi yang belum diketahui. Di sini yang belum diketahui itu adalah sisi miringnya, ya kan? Sisi miringnya ya. Nah, karena yang kita cari itu sisi miringnya, berarti kita di sini pakai rumus trigonometri dijumlahkan. Kalau sisi miring berarti kita jumlahkan. Lihat lagi kalau ke contoh 2, sisi tegak. Y ini kan sisi tegak ya, berarti kita kurangi. Ingat ya, jadi kalau sisi miring itu kita jumlah, kalau sisi tegak kita kurangi. Nah, sudah ketemu di sini akar dari 288 sama dengan 12 akar 2. Tinggal mencari sin, cos, tan. Di sini berarti 12 akar 2. Sin theta, tetanya di sini, berarti kita cari demi, ya kan? 12 dibagi 12 per akar 2. 12 dibagi 12 di sini 1, 2, iya. Setengah akar 2, atau kita pakai cara panjang 12 dibagi 12 akar 2 dikali 12 akar 2 per 12 akar 2, seperti itu cara panjangnya. Yang kedua adalah cos theta, samping miring, karena di sini sisinya sama ya, jadi lebih mudah. Di sini tinggal sama isinya, tan selanjutnya tan berarti desa. Desa di sini depan samping, depannya sisi miring itu, depannya theta itu apa sih? Depannya 12, sampingnya juga 12, ketemu deh 1. Nah, untuk contoh yang kedua kalian pelajari sendiri. Terima kasih sudah menyimak video kali ini. Jangan lupa tetap stay safe, healthy, and stay at home. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.